Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani untuk hari ini bersama Najib Fania di Salatiga. bersama saya Vimala dari Solo Dengan Vivi di Surabaya. Shalom, salam damai sejahtera. Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis wafat, tewas oleh suatu pembunuhan, suatu kisah penghancuran atas kehidupan dan kebenaran. Herodes memenjarakan Yohanes. Ada keinginan untuk membunuhnya karena mungkin dia malu atau tersinggung karena ditegur atas perilakunya yang salah, yakni mengambil istri dari saudaranya. Herodes tidak berani membunuh Yohanes karena Yohanes punya banyak pengikut. Dan kalau pengikut ini berontak, bisa mengancam tahtanya. Herodes ragu-ragu. Dalam perikop menurut Santo Markus ditulis jelas bahwa hati Herodes sering terombang-ambing karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang saleh dan benar. rekreasi ke pemandian Kendedes. Memang orang yang tahu masih sedikit. Warta tentang Yesus didengar Herodes. Ia mengira Yohanes yang telah bangkit. Tapi Herodias dikendalikan oleh dendam. Dia tahu bagaimana memanfaatkan putrinya dan memanfaatkan situasi mabuk Herodes dan tamu-tamunya untuk melaksanakan niatnya, membalas dendam kepada Yohanes yang sudah menegur dia atas kesalahannya. Perempuan itu menghasut anaknya, sehingga Herodes yang tidak tegas itu terjebak oleh inkonsistensi dirinya, terjebak oleh kesombongannya. Dia pun memerintahkan pembunuhan itu. Betapa dendam, kesumat, dan kemarahan dengan menggunakan senjata hasutan akan melahirkan kejahatan yang begitu besar, yakni pembunuhan. Dendam dan hasutan bisa menghancurkan kehidupan, menghancurkan kebenaran. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk membawa damai, menjadi pemadam dendam dan kesumat, menjadi pemungkas hasutan, peredam hoaks dan fitnah. Makan bakso sebesar bola tenis. Kalau beli 2 tak cukup mangkoknya. Herodes pernah ditegur Yohanes karena mengambil istri saudaranya. Kita juga dipanggil untuk meneguhkan orang-orang yang bimbang dan ragu-ragu. Bagaimana caranya? Pertama-tama, tentu saja kita perlu untuk memadamkan setiap dendam dan kemarahan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan kekurangan-kekurangan kita. Kita perlu menjadi orang yang konsisten,
yang tidak ragu untuk selalu berpihak pada kebenaran dan berani menyatakan kebenaran, tidak terseret arus hoax dan fitnah. Sangatlah luar biasa usahanya untuk memperoleh tubuh yang atletis. Putri Herodias dihasut ibunya untuk minta kepala Yohanes Pembaptis. Maka marilah kita mohon kepada Allah Roh Kudus rahmat kekuatan, rahmat pencerahan akal budi, dan rahmat pengendalian diri, agar kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang membangun kehidupan dan kebenaran. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Selamat berakhir pekan sekaligus berakhir bulan. Kiranya senantiasa sehat dan hidup tanpa kendala. Salam Soroja, Berkah dalam. berkah dalam. Terima kasih. Berkah dalam.